Memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya relawan bencana, agar nantinya dapat tanggap terhadap bencana di wilayahnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang menggelar sosialisasi dan edukasi relawan bencana di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang membuka kegiatan tersebut berharap melalui sosialisasi dan edukasi tersebut nantinya para relawan mampu mengambil langkah-langkah antisipasi terjadinya bencana. Sosialisasi dan edukasi bencana bagi relawan dan warga di Kota Malang diikuti oleh ratusan relawan dari 57 kelurahan di 5 kecamatan di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang membuka sekaligus memberikan edukasi pada sosialisasi tersebut mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa dengan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran relawan dan masyarakat untuk tanggap terhadap bencana alam. Relawan bencana yang mengikuti sosialisasi dan edukasi tersebut juga diharapkan mampu mengambil langkah-langkah antisipasi apabila terjadi bencana. Terkait dengan adanya hujan angin yang terjadi di Kota Malang beberapa hari terakhir, PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa sudah dilakukan antisipasi, yakni dengan melakukan apel persiapan pasukan dan pelengkapan sarana-prasarana bencana yang sudah siap. Karena kan memang kita masih banyak, itu kan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Tapi langkah-langkah itu bukan menjadi satu halangan dengan kesediaan anggaran kita. Tapi kan ini kita sudah memiliki 5 kecamatan tangguh, kemudian dari 57 kelurahan hanya tinggal 5 yang untuk kelurahan tangguh. Nah, berarti dengan itu juga saya minta mereka yang belum terfasilitasi terkait dengan sosialisasi ini, kami harapkan nanti dari Ibu Bapak Camat sebagai penanggung jawab dari Kecamatan Tangguh dengan Ibu Bapak Lurah tanggung jawab di Kelurahan Tangguh ini bisa memberikan edukasi secara informal kepada mereka, paling tidak dalam rangka menangani beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana. Nah, dan juga masuk langkah-langkah apabila terjadi bencana. Hal semacam itu saja, agar mereka nanti sudah tahu apa yang akan dilakukan apabila terjadi bencana dan juga termasuk pencegahan. Tidak harus dengan formal ya, karena sisanya juga masih banyak. Tadi kami pada saat kami mengawali untuk hari ini terkait dengan sosialisasi ini, itu memang mengantisipasi karena memang berdasarkan BMKG sampai beberapa bulan ke depan ini masih terjadi, terutama hujan dengan tingkat angin yang sangat tinggi sekali. Dan ada beberapa kejadian di kabupaten kota yang lain sudah banyak yang rumah roboh, kemudian ada juga korban. Nah, di awal-awal ini BPBD menyampaikan pada saya untuk bisa mengawali juga untuk mengantisipasi. Ya mudah-mudahan dengan hasil ini kita bisa mengantisipasi. Tapi yang jelas tadi kami juga penuh penekanan kepada Ibu Bapak sama Tangguh karena sudah dijadikan kecamatan Tangguh dan sarana-prasarananya pada saat apel bencana pada saat itu kami cek semua untuk kesiapan untuk menghadapi bencana di tahun 2024. Alhamdulillah dari kelengkapan sarana-prasarana, kesiapsiagaan dari relawan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan dari sarana-prasarana bencana itu mereka sudah siap. Tapi kita tetap itu namanya antisipasi, kita berdoa mudah-mudahan di Kota Malang tidak terjadi bencana alam yang sangat luar biasa. Sementara BPBD Kota Malang mengatakan bahwa menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, BPBD Kota Malang terus meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini agar relawan dapat dengan tanggap melakukan penanganan bencana yang terjadi. Di Kota Malang sendiri, antisipasi yang dilakukan saat ini, yakni bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa titik di Kota Malang. Sebagaimana rilis BMKG, bahwa cuaca ekstrim ini sebagaimana panjenengan sampaikan, yang kami lakukan saat ini adalah memang membangun kesadaran masyarakat. Yang kami lakukan ini selain memang targetnya standar pelayanan minimal, ini memang harus kami lakukan. Supaya di wilayah dengan personil yang terbatas dari BPD, terbatas Pak, unit reaksi cepat dengan 3 mobil, 4 mobil, pasukan hanya 12 orang sampai 14 orang untuk mengcover kota kan sulit. Nah tentunya di sini kami karena bencana ini persoalan bersama, tapi masyarakatnya nggak tahu apa itu bencana, jadi akan repot. Makanya kami harus
mengedukasi masyarakat di setiap wilayah. Kami utamakan wilayah-wilayah yang punya wilayah yang sering bencana, yang sering longsor, yang sering kebanjiran. Itu yang kami utamakan. Ada Karangbesuki, ada yang apal saya pasti Bareng, karena cekungannya. Kemudian pasti Galunggung. Galunggung juga cekungan. Jadi kiriman air dari utara selatan masuk di sungai. Saya tidak akan komentar drainase itu karena teknis, itu isinya bidang lain. Tetapi kontur wilayah itu pasti setiap tahunnya menambah permasalahan banjir. Kemudian juga sepanjang aliran sungai. Karena sampai saat ini kita tidak mendapat informasi dari Batu, cuacanya yang biasa naik 20% cuaca itu berkontribusi mengirim dua jenis banjir. Banjir di Sungai Brantas, itu dikhawatirkan seperti kejadian 2021. Tapi ini berbeda kalau 2021 karena memang La Nina saat itu. Itu setiap 4 tahun sekali kan ada La Nina, curah hujan 20%. Di Batu, hutan-hutannya banyak yang digunakan untuk pertanian. Perhutanan sosial. Ya, perhutanan sosial ekonomi itu bagus untuk masyarakat. Tetapi ketika La Nina datang, otomatis tanahnya gembur tadi jatuh ke sungai. Sehingga 2021 yang mengalir adalah lumpur, tanah gembur, sama kayu. Kayu itu adalah pohon-pohon yang dirempesi supaya sinar matahari masuk bisa menyinari sayur-sayuran. Nah ini Buasi Malakama, tapi kita tidak yang penting masyarakat waspada. Kalau banjirnya siang, kemarin jam 5, kalau kejadian tahu jam 20 sampai jam 3 pagi. Bagaimana masyarakat kita sepanjang das yang mereka bermukim di sepanjang aliran sungai ini kan sulit diprediksi. Simon Alfredo melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang sosialisasi pembinaan keterampilan wirausaha. PJ Wali Kota Malang berharap pemuda Kota Malang diharapkan jadi entrepreneur yang handal. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023, PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62% di Jawa Timur.